Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 3 kelas 11, yakni menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pada bab 3 kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan, menyebutkan makna mufradat, dan menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, serta dapat menunjukkan perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Untuk yang pertama, kita akan membahas Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yuk kita bahas dan pahami setiap kalimatnya. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati. Maksud dari kalimat pertama ini adalah tidak hanya menghindari perbuatan zina, namun kita juga harus menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina. Az-zina. Adapun perbuatan-perbuatan yang mengarahkan pelakunya kepada tindakan zina antara lain seperti khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Berikutnya ada fahisyah, perbuatan keji, wasa'a, dan perbuatan buruk. Dua kata ini memang saling berkaitan. Zina memang perbuatan yang keji juga buruk, yang menyebabkan pelakunya terjerumus ke neraka. Oleh karena itu, perbuatan zina diharamkan, dan barang siapa yang melakukan zina, maka mereka termasuk orang-orang yang keluar dari syariat. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Yuk kita bahas dan pahami setiap kalimatnya. Az-zaniyatu waz-zani. Didahulukan kata zaniyah yang berarti pezina perempuan atas zani, pezina laki-laki, memberikan isyarat bahwa penyebab timbulnya perbuatan zina adalah perempuan. Pembagian pelaku zina ada dua, yakni muhsan, yaitu orang-orang yang pernah menikah, baik itu masih dalam status pernikahannya maupun sudah menjadi duda atau janda, dan ghairu muhsan, yaitu orang-orang yang masih lajang dan belum pernah menikah. Selanjutnya ada ajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hukuman bagi pezina lelaki maupun perempuan yang sudah balik, merdeka, dan ghairu muhsan adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Adapun hukuman untuk pezina yang muhsan adalah dirajam atau dilempari batu. Berikutnya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum
kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam melaksanakan ketentuan sebuah hukum, tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada manusia. Lalu, wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Al-Quran mewajibkan pelaksanaan hukuman cambuk secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai masyarakat muslim yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan siapa pelaku zina. Tujuannya agar mereka takut dan ngeri sehingga menghindari perbuatan itu. Islam sangat menghormati 5 maslahah atau kepentingan yang diakui oleh syariat atau biasa disebut dengan ad-daruriyat al-khams, yaitu memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara harta kekayaan, dan memelihara kehormatan. Memelihara kehormatan diwujudkan dengan disyariatkannya pernikahan, larangan zina dan aborsi, serta hukuman bagi pelaku zina dan penuduhnya. Kemudian yang ketiga, ada hadis tentang perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Al-Lais haddatsana Uqailun an Ibnu Syihabin an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa zada fi riwayatin wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun, yang artinya kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sih maksud dari hadisnya? Maksudnya adalah keimanan merupakan landasan utama kehidupan manusia. Jika imannya kuat, maka tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun, jika imannya lemah, maka akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Keimanan adalah barometer perbuatan manusia. Dalam hadis tadi, jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mau untuk berzina, meminum khamar, mencuri, dan merampas hak orang lain. Dan sebaliknya, apabila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, bisa dikatakan orang itu tidak sempurna nilai keimanannya. Lalu, hal apa saja yang bisa menyebabkan zina? Hal-hal yang menyebabkan zina antara lain 1. Mendengarkan hal yang mengundang hawa nafsu, karena mendengarkan hal yang tidak senonoh bisa membuat pelaku berkhayal yang tidak baik. 2. Melihat aurat dapat membangkitkan hasrat seksual. Jika tidak disalurkan dengan baik dan benar, akan menyebabkan zina. 3. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Bergaul dengan lawan jenis adalah lumrah. Namun, jika mengenyampingkan norma agama, itu termasuk perbuatan mendekati zina. 4. Kholwat, yaitu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau sering disebut dengan pacaran. Perbuatan ini berpotensi menimbulkan fitnah dan mengundang setan yang bisa berakhir pada tindakan asusila.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membahas bab 3 tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kesimpulan dari materi ini adalah pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina saja diharamkan, apalagi melakukan perbuatan zina, sudah pasti sangat-sangat diharamkan. Pada Quran Surat An-Nur ayat 2, larangan bagi penegak hukum untuk berbelas kasihan sehingga menyebabkan tidak terlaksananya hukum Allah. Pada kandungan hadis Nabi menyebutkan bahwa perbuatan yang menyebabkan keimanan seorang mukmin tidak sempurna, yaitu meminum minuman keras, berzina, merampas hak orang lain, dan mencuri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mewakili kelompok 3, saya berterima kasih dan meminta maaf atas segala kekurangan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.